mengenai budaya positif mengenai keyakinan kelas. Yang selama ini yang sudah kita buat adalah kesepakatan kelas. Nah, sekarang dirubah menjadi keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas yang selama ini itu adalah semuanya dari ibu, ya kan? Apapun yang ibu bilang, kalian ikuti. Berarti ada keterpaksaan dari yang telah ibu ucapkan sama kalian. Merasa terpaksa. Nah, kita ganti menjadi keyakinan kelas. Kalian buat keyakinan kelas yang ingin kalian lakukan di kelas. Nanti tulis di sticky note ini, kemudian tempel di papan tulis ini. Ada di kertas kubi kita buat ya. Nah, nanti kalian buat apa yang mau kalian kerjakan di kelas. Bagaimana budaya positif itu? Nah, ada yang tahu apa budaya positif? Coba. Ayo, apa itu budaya, apa itu positif? Dan kalau digabungkan, apa itu budaya positif? Coba, ayo pikirkan. Apa nak? Budaya apa? Budaya itu apa? Warisan atau kebiasaan ya? Ya kan? Kalau lebih gampangnya adalah kebiasaan, bukan warisan. Kebiasaan ya budaya ya. Karena kalau warisan itu berarti kan dia warisan adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, gitu ya kan? Positif apa nak? Awal ya? Berarti kebiasaan yang baik. Itulah dia budaya positif. Jadi contohnya kalau di kelas, kalau kita mau buat di kelas apa budaya positif yang baik? Menjaga kebersihan, ya, menghargai guru, tidak berkelahi, paham ya? Terus kalau kita masukkan ke dalam pelajaran olahraga, apa hal-hal baiknya? Pakai baju olahraga. Memakai pakaian olahraga, ya. Disiplin waktu, berarti tidak boleh telat, ya. Boleh main handphone? Boleh. Nah, jadi ini ada sticky note nanti saya bagikan. Silakan tulis di dalam sticky note ini budaya atau kebaikan apa yang akan kalian lakukan di kelas. Keyakinan apa yang ingin kalian lakukan di kelas. Jadi nanti setelah itu kemudian kita pilih mana yang paling baik, itu yang akan kita jadikan keyakinan kelas di kelas 10. Bisa kita mulai? Oke, nah bagikan nah. Tempel di kertas ini nah. Ayo maju. Itu apa ini ya? Masuk di dalam apa Indonesia. Itu apa itu? Berarti agar begini. Sudah punya bang tuh kamera. Nanti channel bola kan? Ada terus begini. Tidak boleh pagoy terus. Ada lagi yang belum selesai?
Dari keyakinan masing-masing yang sudah kalian buat dan sudah kalian tempelkan di sini, itulah nanti yang akan kita laksanakan di kelas. Jadi keyakinan ini dibuat untuk agar pembelajarannya kita laksanakan di kelas lebih baik untuk kedisiplinan kalian. Jadi, Bu, pertanyaan, seandainya kami melanggar dari keyakinan kelas ini, apa yang akan kami dapatkan? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena konsekuensi itu karena sudah kalian buat dulu keyakinan kelas ini, kalau kalian langgar baru dapat konsekuensi. Kalau hukuman tidak seperti itu. Nah, kalau hukuman itu tiba-tiba dia datang. Misalkan nggak tahu apa-apa, telat aja. Misalnya gitu ya, kalian telat, misalnya telat, tiba-tiba langsung kenapa ada hukuman. Tapi kalau konsekuensi apa yang sudah kalian buat di sini, kemudian kalian langgar, itu baru ada konsekuensinya. Bisa jadi konsekuensinya nanti kalian yang menentukan sendiri apa. Bisa aja, Bu, satu Bu berdiri di depan kelas misalnya, atau Bu satu tidak boleh ikut belajar dengan kawan kelompok misalnya gitu. Jadi konsekuensinya pun nanti kita buat sesuai dengan keinginan kalian juga, sesuai dengan kemampuan kelas ini juga, tidak dari saya. Nah, saya di sini sebagai pengantarmu, sebagai pengarahmu, penuntunmu. Kalau cocok saya bilang cocok. Kalau misalnya tidak cocok, oh ini kurang cocok, nah kita kesini aja. Begitu, paham? Sampai di sini ada lagi yang bertanyakan mengenai keyakinan kelas yang telah kalian buat? Tidak? Berarti keyakinan kelas ini bisa kita jalankan untuk hari-hari berikutnya? Bisa? Yakin ya? Kesepakatan ya? Jadi kalau keyakinan kelas sudah kalian jalankan, berarti ada konsekuensi yang harus kalian dapatkan atau terima. Oke? Oke? Ya, sampai di sini mudah-mudahan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini dapat kita laksanakan ke depannya agar pembelajaran yang kita lakukan itu berjalan dengan baik dan saling menghargai satu sama lain. Jadi setiap keyakinan kelas yang kau buat ini, yang kalian buat ini itu tidak ada yang salah, berhak semuanya karena masing-masing setiap orang atau setiap murid memiliki keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi saling menghargai itu lebih baik. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Minggu depan jangan lupa bawa pakaian olahraganya, kita praktek di lapangan dengan menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jaga kesehatan. Ya, Bu. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul di ruang guru SMA Muhammadiyah 8 Kisaran ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang berhadir pada hari ini. Nah, adapun kami berdiri atau berada di depan ini untuk mengimbaskan atau mensosialisasikan budaya positif yang kami dapat dalam pendidikan guru penggerak. Ini kami lakukan sebagai tugas aksi nyata untuk modul 1.4. Begitu. Di sini kami akan membagi tugas, jadi ada 6 materi yang akan kami sampaikan. 3 materi yang akan disampaikan oleh Ibu Erija dan 3 materi yang akan saya sampaikan. Sosialisasi ini ada baiknya kita melafazkan bismillah.
basmalah. Saya serahkan kepada Ibu Eliza untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruang guru yang kita cintai ini. Adapun yang akan saya paparkan dalam presentasi saya kali ini yaitu berjudul budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh dengan tanggung jawab. Di materi 1, 2, dan 3. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Di sini kita buat kegiatan. Coba Bapak Ibu kepalkan, sobek dulu secari kertas yang ada di meja Bapak Ibu, kecil aja. Kecil aja Mbak. Udah, kita dibuat namanya nggak? Gak usah Pak. Benda apa yang menurut Bapak paling berharga? Apa yang Bapak tulis tadi ke kertas. Habis itu setelah Bapak Ibu tulis, Bapak pegang. Mana yang berharga menurut Bapak boleh ditulis? Udah. Kalau udah Ibu genggam sekuat tenaga. Sekuat tenaga Ibu genggam. Setelah itu coba Ibu, misalnya Ibu Kiki memujuk Claudia untuk membuka genggaman itu, karena Claudia pengen tahu apa yang ditulis Bu Kiki. Bu Kiki pun pengen tahu apa yang ditulis Claudia. Begitu juga dengan Pak Isan, Bu Rahima, Bu Yuswita sampai di belakang. Mereka izinkan apa tidak? Saya balikkan ke Ibu, Bapak Ibu masing-masing. Ini kan berharga. Udah? Siapa yang mengizinkan? Siapa ini dipujuk? Ini memujuk Claudia segala pujukan. Diizinkan? Tergantung. Tergantung. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, tak berharga yang Bapak Ibu tulis di kertas tadi, sehingga orang Ibu dengan sukarelanya mengasih catatan tadi ke kawan sebelah. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, mengapa tidak dibolehkan dan mengapa dibolehkan dibuka? Oke, apa alasannya? Dan apa yang Bapak pegang? Gimana? Yang diizinkan sama Ridwan yang saya pegang ini saya duit. Duit. Iya. Jadi duit kan buat usaha yang mengangkat kue itu duit. Jadi Bapak mengizinkan. Duit kan Kenapa Bapak izinkan Pak Ridwan membukanya? supaya sama-sama kita membahas. Oke. Mengapa Ibu tidak mengizinkan? Apapun ceritanya Bu, saya nggak mengizinkan untuk membuka kertas ini karena benda yang saya tulis di sini sangat berharga buat saya, sehingga isi dari benda-benda ini banyak menyangkut hal pribadi, jadi nggak saya kasih. Di sini itu termasuk dalam perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol, di mana ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif yang bermanfaat, dan ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan, sedangkan teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada dengan model berpikir menang dan kalah, ada dengan model berpikir menang dan menang. Seharusnya kita di bagian teori kontrol pilihan. Disiplin positif
Di sini ada bisa dilihat makna positif, makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu disiplin? Disiplin artinya belajar. Makna asal dari katanya itu Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang bisa dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Dalam arti meminta, membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta bujukan. Dorongan pada dirinya, bukan dengan penghargaan atau hadiah. Inilah tugas kita sebagai guru yang akan kita kerjakan, yang menurut saya sendiri pun sedikit sangat sulit. Hari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Murid disuruh menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Iya, betul. Lulus ketiga kelas. Lulus ketiga kelas. Adapun perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu, Bu, ternyata yang kita berikan kepada anak-anak adalah sesuatu yang menyakitkan. Sedangkan konsekuensi itu, itulah yang harus terjadi. Sedang terus membuat anak-anak sakit hatinya dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman pada saat yang itu, saat kita suruh. Kalau hukuman itu membuat anak membenci disiplin, sedangkan konsekuensi anak jadi menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan, sedangkan konsekuensi itu merupakan stimulus. Hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak untuk menyesuaikan dirinya. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan. Itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Masuk kita ke restitusi. Ini hal yang sebenarnya sudah sering kita lakukan, tapi baru ini kita mendengar bahasanya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali lagi pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Anak murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Ini ada identitas gagal, identitas
sukses. Di sini maksudnya kalau kita memberikan hukuman berarti kita termasuk guru yang gagal. Konsekuensi dengan cara restitusi kita termasuk dengan guru yang sukses untuk mendisiplinkan anak-anak. Di sini ada contohnya. Restitusi. Satu, bukan untuk menebus kesalahannya. Kalau anak membuat kesalahan, kita dengan laku cara restitusi, anak itu bukan menebus kesalahannya, tapi belajar dari kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar dari tindakannya. Restitusi itu adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini juga yang sering kita buat, tapi kesepakatan kelas. Ada guru kita masuk ke dalam kelas pasti buat kesepakatan kelas. Di kelas gak boleh gini, gak boleh gini. Kita ganti kata-katanya Bu menjadi keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas dan mengapa harus ada keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu di mana kita memberikan anak-anak itu kebebasan untuk apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Jadi mereka lah yang mengeluarkan pendapatnya. Misalnya mereka membuat di kelas Bu, waktu guru menerangkan tidak boleh ada yang main HP. Itu kita tulis. Apalagi, jadi ada 36 siswa kita di kelas, 36 itu harus mengeluarkan pendapatnya tentang apa keyakinan kelas. Jadi apabila suatu saat nanti anak itu melanggar dari apa yang dia tulis, kita tinggal mengembalikan kepada dirinya. Jadi bukan berarti kita yang memaksa di kelas, tidak boleh main HP, tidak boleh bising, tidak boleh gini, tidak boleh ada kata tidak boleh. Jadi anak-anak itu sendirilah yang mengeluarkan pendapatnya bahwa di kelas itu, di sekolah itu harus apa? Oh harus ini Bu, harus ini Bu, harus ini. Jadi kalau dia suatu saat melanggar, kan kita tinggal bilang semalam itu kan Nak, keyakinan kelas kamu bilang tidak boleh main HP. Kenapa hari ini main HP pada saat jam pelajaran? Jadi kan kembalilah pada dirinya sendiri. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas seperti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah, ini contoh keyakinan kelas yang ada saya ambil. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas ataupun di koridor. Oke, mungkin sampai sini saja pembahasan dari saya. Akan dilanjutkan untuk materi selanjutnya oleh Ibu Siti Sundari. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ega yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi langsung aja, tidak lagi pakai pembukaan ya Bapak Ibu. Manusia dan dunia berkualitas. Oke, ini bisa kita lihat kebutuhan dasar manusia. Jadi ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan pasti memiliki tujuan tertentu. Apapun itu, ada tujuan untuk kegiatan ini. Misal Bapak makan,
tujuannya apa. Kemudian Bapak Ibu mengajar siswa, tujuannya apa. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan, gitu kan. Jadi ada usaha kita, bagaimana usaha terbaik kita untuk mewujudkan kebutuhan dasar yang kita butuhkan. Pasti setiap orang memiliki kebutuhan dasar. Setiap orang bisa satu kebutuhan dasar, bisa dua, bahkan kelima-lima kebutuhan dasar ini kita miliki. Sama dengan siswa juga memiliki kebutuhan dasar. Kalau dalam proses pembelajaran misalnya, ini saya buat ya. Jadi kalau kebutuhan dasar bertahan hidup, ini dia kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Itu tadi yang saya bilang. Orang bapak ibu makan untuk apa? Bisa untuk kesehatan dan lain-lain. Kemudian rumah dan makanan. Nah, sebagai contoh ini saya buat ke murid ya bapak ibu. Jadi seorang murid di jam pembelajaran pertama atau di jam pertama pembelajaran permisi keluar karena ingin ke kamar mandi, padahal sebenarnya dia pergi ke kantin. Mungkin pada saat dia di rumah dia tidak sempat untuk sarapan, jadi dia memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup dengan cara makan. Nah, begitu contoh paling mudah sebenarnya Bapak Ibu. Nah, kemudian cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini Bapak Ibu. Jadi kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang ini, misal ketika anak di kelas dia mencari perhatian dari kita. Bisa saja mungkin perhatiannya, kadang kita di kelas itu ada anak-anak yang memang ya kalau dia di kelas cari perhatiannya dengan mungkin ribut di kelas. Banyak kita temui anak-anak yang seperti itu. Kemudian tidak bisa diam di kelas, mengganggu temannya di kelas. Itu sebenarnya dia sedang mencari kebutuhan dasar manusianya, kebutuhan dasar dirinya apa. Misal kalau dia mencari perhatian, berarti dia pengen memenuhi kebutuhan dasar rasa kasih sayang dari orang lain. Mungkin tidak dapat dari rumahnya, dia mencari di sekolah, begitu. Yang ketiga, ini pemuasaan. Kalau kebutuhan pemuasaan ini dia seperti pengakuan atas kemampuan yang dimilikinya, gitu ya. Sebagai contoh, bisa di sekolah terjadi perkelahian. Ini sering terjadi perkelahian antara Doni misalnya dengan Dio. Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti semua keinginan Doni. Nah, di sini Doni sebenarnya sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaannya. Jadi dia menunjukkan bahwa saya dirinya hebat. Ini loh aku bisa berkuasa di sekolah dengan cara berkelahi. Begitu. Yang keempat adalah kebutuhan dasar kebebasan. Ini kebebasan ini kalau bisa kita bilang memilih, Bu, Pak. Jadi kebutuhan dasar kebebasan dia bebas untuk memilih apapun yang dia inginkan, gitu. Tapi dalam kondisi hal yang positif kalau untuk di sekolah, tidak yang negatif. Jadi sebagai contoh di sini, Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa oleh ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan atau freedom-nya. Gitu. Dia memilih kesukaannya. Jadi karena di rumah dia dibawakan botol yang sama, jadi merasakan kebebasan gitu. Aku pengenlah coba makanan yang lain. Biar aku pengen merasakan juga apa sih makanan dari temanku, bagaimana sih rasanya. Jadi tidak hanya itu dulu. Dan yang kelima ini adalah kesenangan. Jadi kesenangan ini kebutuhan untuk rasa senang.
kita guru pun sebagai pendidik pun kita pasti ingin merasa senang Bapak Ibu. Apalagi dengan siswa kita yang memang masa umurnya itu masih jauh di bawah kita, yang memang orang itu sedang mencari jati diri. Nah, jadi di sini kemudian di sini contohnya ya, Doni mengambil makanan Dina dan Doni berkata bahwa ia melakukannya karena iseng. Dia memang iseng karena kesukaannya begini. Kemudian dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Itu menurut dia. Kemudian di sini berarti Doni sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Kemudian lanjut, di sini pembelajaran atau materi yang kelima adalah materi 5 posisi kontrol guru. Jadi ini 5 posisi kontrol ini posisi sebagai guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Itu yang pertama sebagai pembuat merasa bersalah. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya sama Ibu Elija tentang posisi kontrol kita guru. Kemudian yang pertama membuat merasa bersalah, yang kedua penghukum, kemudian yang ketiga itu sebagai teman, dan yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Itu ya. Jangan sama aja. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, di sini ada tabel. Bapak Ibu bisa lihat sendiri tabelnya, ya. Di situ ada tabel identitas gagal, kemudian identitas berhasil atau sukses, kemudian di sini dia ada kontrol diri ya, identitas berhasil dan sukses kontrol diri. Nah, di setiap tabel ini itu ada tabel dari masing-masing 5 posisi kontrol tersebut, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi kalau guru di kelas yang memposisikan dirinya sebagai penghukum, dia akan selalu menghardik siswanya atau muridnya, kemudian menunjuk-nunjuk muridnya, kemudian menyindir, kemudian menyakiti. Jadi menyakiti ini bisa dengan perkataan dan perbuatan. Begitu. Coba kita renungi bagaimana kita di kelas Bapak Ibu, itu ya. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Ini sebenarnya Bapak Ibu ada pertentangan antara 5 posisi kontrol ini ya. Mungkin kalau untuk anak SMA di jenjang SMA, kalau kita bukan sebagai teman siswa ini, murid kita ini tidak akan bisa Bapak Ibu. Bisa, tapi di posisi-posisi bukan kita mengajar. Karena kebanyakan dari anak kita ini, kalau kita buat posisi kita sebagai teman buat mereka, wah, kitanya habis dibijak mereka Bapak Ibu. Ini jadi pertentangan kami kemarin ketika kami masuk materi ini, gitu ya. Nah, kalau kita kebanyakan yang kita lakukan di kelas atau di sekolah ini itu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu yang kita buat. Tidak pernah kita membuat sebagai pemantau, paling 1-2 orang ada yang membuat. Kemudian dari 5 posisi kontrol ini, ya kan Bapak Ibu bisa baca sendiri. Yang diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, materi 5 posisi kontrol guru ini, kita diharapkan sebagai manajer Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tahu manajer itu seperti apa. Manajer itu dia mengarahkan, tidak ada penghukuman, tapi mungkin memberikan konsekuensi dari apa yang tidak bisa dikerjakannya. Makanya ini berkelanjutan Bapak Ibu. Kalau tadi Ibu Riza bilangnya yang tadi posisi kontrol itu yang ada penghukum, konsekuensi. Jadi apapun yang dikerjakan siswa, mulai dari keyakinan kelas, apapun yang sudah dibuat mereka, kalau mereka tidak bisa menjalankannya, berarti mereka akan mendapatkan konsekuensi, bukan hukuman. Nah, inilah yang diharapkan untuk kedepannya mungkin kita sebagai manajer, begitu Bapak Ibu ya.
Nah, di sini ada video, ada nanti nih, iya nonton kita ya Pak. Nah, jadi nanti di sini kita nonton, di sini lebih jelas Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol guru itu seperti apa? Oh, nggak ada suaranya ya? Oke, ini Bapak Ibu ada sebuah video tentang 5 posisi kontrol guru. Oke, selamat menonton Bapak Ibu. Ini adanya di PMM ada ya? Ada ya? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sebagai posisi hukum ya Bapak Ibu. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Apa yang kamu mau lagi? Apa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Sudah biasa kamu terlambat. Aku cabut. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Ditambah jadi dari 2 ke 5. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, Bapak Ibu, kita bahas dulu yang tentang penghukum. Kalau dari video tadi yang kita lihat, kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, kita tidak ada memberikan kesempatan kepada anak untuk memberikan alasannya mengapa dia terlambat. Kadang anak terlambat ke sekolah itu pasti memiliki alasan. Apapun yang dikerjakan anak-anak pasti memiliki alasan. Begitu. Kalau dulu saya Bu, model saya mengajar seperti ini tadi Bu. Telat, gak usah masuk. Kalau model saya dulu begitu. Nah setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, banyak yang berubah Bapak Ibu. Banyak yang berubah. Mudah-mudahan perubahan lebih baik ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu tidak akan merasa takut dengan gurunya. Kita tidak perlu ditakuti oleh siswa Bapak Ibu. Yang perlu kita dihargai dan disegani oleh mereka.
Kalau kita takut, nggak perlu jadi guru Bapak Ibu. Begitu. Nah, jadi kita lanjut untuk posisi berikutnya ya Bapak Ibu. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini dia topik Pak. Ini dia membuat merasa bersalah. Bahasanya akan berbeda dengan buku. Naren, Komersi sama mukanya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Kalau gue marah itu tak. Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau ibu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya dulu ya Bapak Ibu ya. Biar diberikan Lagi, sistema. Ngirim sama siapa? Pertama. Mana pun? Naren, Aduh, biar lagi. Mirip Bu Ade lama-lama manggil. Ya Bu, tadi guru saya lupa mengangkat saya Bu. kamu, Jadi waktu saya lakukan gak senja Bu. Ya sudah salah. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak keluar. Salah Bu. Ada beres yang harus saya absen kamu. Kamu ini Dulu nggak pindah kayak gitu dulu. Iya, jadi teman dia. Jadi pacar kita. Guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga Senang masih tambah kayak gitu. Murid akan merasa senang. Enggak ada teman terus, ada terus di bawah dia. Identitas yang menciptakan adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tidak pernah. Berapa kali ending yang ada 5 kali? 5 kali ya, sesuai dengan 5 posisi kontrol. Ganti jangan sebut Itu yang diajar. Naren, Iya. Aduh. Ya dikit aja deh. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan hitungan atau data untuk mengontrol guru. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan dilakukan alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang ingin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat lagi? Tidak ada. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang bisa untuk memiliki disiplin yang positif, yaitu memiliki diri, bertanggung jawab, dan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk penyelesaiannya. Oke Bapak Ibu, jadi dari kelima posisi kontrol guru ini, coba merefleksi ke diri Bapak Ibu dulu. Posisi kontrol apa yang sering Bapak Ibu lakukan di kelas dan di sekolah? Ayo, jadi dari video ini saya minta refleksi ya Bapak Ibu. Ceritakan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan di kelas. Apakah itu sebagai manajer, apakah itu sebagai penghukum, apakah itu pembuat merasa bersalah. Maka tadi dari awal saya bilang, 5 posisi kontrol guru ini kalau kita buat sebagai teman, mungkin Bapak Ibu, waduh, nggak akan bisa kita lakukan di jenjang SMA. Berbeda ketika kita mengajar di jenjang SD, mungkin berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah kalau di SMA kita buat seperti teman, mungkin kita akan dipijak atau disepelekan oleh siswa kita. Sama yang dikatakan di dalam video tadi, anak akan takut atau anak akan lebih menghargai guru yang menganggapnya sebagai teman. Nah ketika nanti ada guru lain yang memberikan atau misalnya dia membuat kesalahan kepada guru lain, dia tidak akan memperlakukan guru itu sama
ini, mana yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan di kelas, dan apa harapan Bapak Ibu setelah melihat video ini, apa yang harapan Bapak Ibu ke depannya? Begitu, apa yang akan Bapak Ibu buat? Ayo Bapak Ibu, satu atau dua orang lah Bapak Ibu. Ayo, Ibu Kiki mau? Ibu Kiki ya. Nanti Nanti Bu Ade, nanti Bu Ade sebelum Bu Ade dulu ya. Sisi Bu Ade. Ini dulu Bu Ade. Iya. Ini dulu Bu Ade dulu. Nah, ayo Posisi Bu. buat Ayo Bu. Posisi yang ada dari mana? Kayak mana? Cara kayak mana? Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Siti sebagai guru penggerak yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara. Untuk yang saya lakukan tadi, rasanya di posisinya semua sudah saya lakukan. Pembuat rasa bersalah, berteman, pemantau dan leader. Tapi kalau menurut saya, kalau di SMA ini untuk yang berteman saya rasa diri saya. Kenapa? Anak-anak ini kadang-kadang bisa kita buat teman, tapi dengan tanda kutip ada teman, ada kekerasan sedikit sama mereka. Biar tidak dianggap mereka itu sedikit agak dihargai. Kalau kita rasa teman-teman terus, kita dipijak terus. Nah, berteman sambil ada sedikit rasa penghukum, tapi tidak terasa nampak kali kejam kita, kan begitu Bapak Ibu. Tapi beda dengan struktur yang saya jalan di SMK. Semua yang saya buat itu ada sama mereka, rata semua. Dibuat penghukum, tetap juga seperti itu. Berbuat untuk yang sama-sama, sama semua, manajer juga sama. Kenapa? Posisi SMA dengan SMK itu berbeda, cukup 100% berbeda. Ya kan? Tapi itu tinggal terasa lah, tinggal anak-anak. Kalau di SMK itu harus ada sifat penghukum yang lebih ini objektif. SMK ya Bu? SMK. Kalau SMA pertama. Iya. Memang kadang-kadang tadi juga ada anak-anak rasa bersalah sama isinya kayak di 10-9 saya buat Bu. Pertama saya dekati seperti teman saya ajak untuk abang ngobrol, lama-lama mereka bijak saya kembali kelasnya dulu tadi kan gitu. Saya ajak rangkul apa masalah kamu, saya tanya semua. Akhirnya yang itu tadi berteman, lama-lama kita bijak mereka. Kan itu lama-lama naik pokok. Nah di situ baru mereka oh iya, berarti ibu ini bisa berteman, bisa ada sedikit penghukumnya. Nah itu menurut saya itu di SMA. SMA masih bagus. Saya rasa masih bagus. Beda dengan SMK yang dihadapi termasuk Pak Arif, Pak Ridwan yang merasa masuk di SMK mungkin banding-banding Pak. Jadi banding-banding gitu. mungkin seperti itu ya. Nah, semoga untuk guru penggerak di SMA ini maju dan sukses terus, tingkatkan prestasi yang terbaik di SMA. Saya guru di sini mungkin mendukung Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana dulu Bu Ade? Mantap Ibu Mas. Nah, jadi kalau tadi di sini dibuat perbandingan ya, karena Ibu Ade ini mengajar di tingkat SMA dan ada tingkat SMK juga. Nah, jadi kalau di tingkat SMA Bu Ade menerapkan 5 posisi kontrol guru ini sebagai penghukum dan teman, begitu ya Bu Ade ya. Nah, memang ini makanya saya bilang tadi terjadi perdebatan pada saat kami belajar mengenai 5 posisi kontrol guru ini gitu loh. Kalau kami buat sebagai teman, kita akan dipijak. Nah, memang posisi teman ini bisa kita buat Bapak Ibu, bisa kita laksanakan, bisa kita implementasikan di kelas dengan catatan lihat kondisinya seperti apa. Begitu Bapak Ibu. Dan dari kelima posisi ini yang diharapkan akhirnya adalah Bapak Ibu guru semua yang ada di sini sebagai pendidik bisa menerapkan posisi sebagai manajer. Nah, ini nanti berkelanjutan ke materi berikutnya. Kita beri kesempatan dulu kepada Ibu Kiki yang ingin memberikan iya, jadi ya Bu, jangan ada dua memberikan apa namanya refleksinya setelah dia melihat video. Ibu mau? Oh, Bu Kasma ya, Bu Kasma
Iya. Nah Bu, suka saya gini-gini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada posisi pada aku dan calon adik tapi Calon masih Bu. Oh, masih Jadi Siti. calon Bu. Doakan lima Amin. Iya. Semangat Siti. Oke. Di sini saya akan memberikan referensi mungkin semuanya dan itu sudah saya terapkan tapi saya berikan contoh dan itu mungkin hukuman itu saya rasa memang itu memang dulu sistemnya seperti itu tapi kan kita sesuai dengan kemajuan kita juga baca psikologi pendidikan. Kalau teman manajer tetap saya studi manajer tapi teman ketika dalam proses belajar mengajar saya sibuk ya dalam proses belajar mengajar siswa itu saya nggak jadi teman tapi di situ saya seperti ini kapan siswa itu saya jadi teman ketika di luar dari proses belajar mengajar misalnya di luar dan lain kalau terlambat misalnya tadi ceritanya terlambat kalau terlambat saya itu ada di kelas buku ya, di 15 IPS 4 itu saya kalau di situ masuk itu hari Kamis 4 les jadi 4 les itu les 1-2 les pertama saya on time ketika saya masuk di situ saya bilang kita udah berperjanjian dari kelas 11 itu saya sebagai manajer saya masuk kita 7.15 7.10 kita udah on time kita berperjanjian dulu perjanjian kalau berdoa saya izinkan Anda dulu ketika sudah membaca ayat 15 menit 20 menit itu tidak ada lagi yang namanya terus setuju kita komitmen dulu setuju oke memang pakai proses jadi 7.10 7.15 kalau ada 7.15 kita udah berdoa banyak yang ketinggalan gak ada masalah mereka tahu sendiri gak tahu kita ngaku dia tahu dia salah dia diri ya tapi kalau masih berdoa silakan duduk tapi kalau sudah overload kita mulai belajar tidak ada lagi kata duduk mereka selama kelamaan mereka sadar sendiri dan anak pindah itu alhamdulillah kalau saya kadis itu si Isan pun saya alhamdulillah udah dia on time-nya ya saya rasanya senang ya kecuali dalam hal tertentu seperti yang kita belakangan banjir saya selalu bilang kenapa terlambat tapi kalau misalnya waktu tertentu kan nggak setiap kita kan punya absen setiap siswa itu kan kita tahu siapa yang terlambat atau yang enggak jadi itu mereka itu udah alhamdulillah anak kita itu paling satu semalam itu udah bersih jadi saya gini pakai proses dan saya tidak pernah marah mereka tahu sendiri dirinya sendiri dan kemudian kalau perempuan ada yang terlambat kalau orang yang individu juga pastikan ada kalau dia sekali-sekali tanya apa sebabnya ya mungkin pas sepeda motornya kempes tidak ada minyak rusak itu saya perlu duduk walaupun dia terlambat 15 atau 20 menit kita ada komitmen itu dari awalnya seperti itu kalau itu jadi kalau misalnya kapan dia berteman saya dalam proses belajar mengajar memang tidak ada berteman karena dalam proses belajar mengajar ketika itu disitulah ada apa namanya disitulah nampak guru dengan murid selalu saya bilang guru itu bisa jadi orang tua guru itu bisa jadi teman guru itu kapan dia berprofesi sebagai guru maka seperti itu saya rasa itu yang saya refleksikan dan itu sudah saya terapkan itu di kelas BOPI ya alhamdulillah tapi nggak semuanya kelas ada kelas yang tertentu memang 12 IPS kita itu pun udah bagus cuma ada satu orang yang memang mungkin sampai sekarang itu nggak berubah jadi memang nggak usah dikerasin kalau ibu di kelas 12 IPS seperti itu tapi kalau kelas yang masuknya les pertama karena kan nggak semua saya masuk les pertama kan seperti itu ya saya rasa itu kalau ibu jadi memang manajer dan teman itu yang paling bagus terima kasih Oke. Terima kasih Ibu Nur Kasma. Beri plus dulu pada Ibu Nur Kasma. Nah, jadi di sini Ibu Nur Kasma ini memberikan refleksi dan membagikan pengalamannya ketika di kelas begitu ya Bapak Ibu. Yang telah dijalankan Ibu Nur Kasma ini adalah
sebagai manajer dan teman, begitu Bapak Ibu. Jadi rasa saya kita semua di sini sudah pernah menjalankan 5 posisi kontrol tersebut. Sudah semuanya, cuma mungkin kita tidak pernah tahu namanya itu apa. Apakah sebagai manajer, apakah sebagai teman. Kita yang menjalankan seperti biasa ya, kita buat aja begitu. Misal sebagai teman kita ya bahasanya mungkin. Nah, baru di sini kita mengetahui, oh ternyata kalau aku buat begini, kalau saya buat begini, berarti itu posisinya sebagai manajer. Begitu Bapak Ibu. Nah, inilah makanya kami melakukan penindasan kepada Bapak Ibu agar dapat mengetahui sebenarnya yang sudah kita lakukan di kelas, begitu. Nah, kemudian tadi Ibu Kasma juga bilang mengatakan ada, berarti Ibu sudah menjalankan kesepakatan kelas ya Bu, kesepakatan dan keyakinan kelas ya kan Bapak Ibu. Saya yakin semua guru di sini sudah pernah. Iya. Nah, lanjut ya Bapak Ibu ke materi berikutnya. Ini adalah materi terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, Bapak lihat, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada segitiga restitusi ini namanya. Kemudian yang paling dasar itu adalah untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang keduanya di sisi sebelah kirinya itu validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir di situ adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini kalau Bapak Ibu tidak lihat videonya, mungkin tidak akan paham bagaimana menjalankan restitusi segitiga tersebut. Nah ini dia Bapak Ibu. Jadi tadi yang paling dasar ketika anak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan di sekolah, sebagai menstabilkan identitasnya, kita itu perlu bertanya kepada anak, mengapa dia melakukannya? Ya kan Bapak Ibu? Kemudian kita bisa setelah kita bertanya apa alasannya melanggar peraturan tersebut, kemudian kita bisa memberikan pernyataan pertanyaan begini. Berbuat salah itu manusiawi. Kemudian tidak semua manusia itu sempurna. Bahkan ibu pun atau bapak pun pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak diberikan kata-kata seperti ini, dia akan melembut dengan sendirinya Bapak Ibu. Berbeda dengan ketika kita menjadi penghukum dengan nada tinggi-tinggi, anak akan lebih melawan Bapak Ibu. Tapi kalau kita bahasanya begini, dia akan melembut dengan sendirinya, lama-kelamaan dia akan mengakui perbuatannya, bahwasannya yang dilakukannya adalah kesalahan. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini validasi kebutuhan gitu. Jadi untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi sehingga anak melakukan tindakan tersebut, kita perlu tahu bagaimana cara paling efektif untuk memenuhinya. Jadi guru berkata di sini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Oke, lanjut. Menanyakan keyakinan. Di sini anak diajak melihat kesalahannya, lalu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Ini tadi seperti yang saya bilang, keyakinan kelas yang telah kita buat. Kalau misalnya anak melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat, kita bisa bertanya sama dia, kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat di awal pembelajaran kita masuk? Kalau dia jawab dia ingatkan kembali. Nah, iya. Kalau kamu mengetahui, berarti kamu sudah paham dengan konsekuensi yang akan didapat. Begitu ya Bapak Ibu. Ini intervensi 30 detik ini anak-anak diajak untuk menyadari perbuatannya selama 30 detik. Di sini Ibu bisa baca sendiri gitu ya, banyak kata-kata yang bisa kita pertanyaan-pertanyaan penting yang bisa kita berikan kepada siswa kita atau murid kita. Nah di sini ada video, ini lebih jelas Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini lebih jelas perlakuan bagaimana melakukan restitusi
restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat yang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Oke, ini videonya Bapak Ibu, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh anak dengan menjalankan restitusi segitiga. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, terus saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan Iya. Bagaimana rasanya? Ada Bapak Ibu, ini ada video saya bagaimana kemarin saya mengerjakan demonstrasi kontekstual saya mengenai Bagaimana restitusi segitiga ini. Menggunakan bahasa yang gampang saja Bapak Ibu, tidak yang terlalu susah-susah.
Iya. Masih mood ya, Bre? Iya, Bapak Ibu. Menggunakan bahasa yang gampang yang pastinya anak menyadari bahwasanya yang dia lakukan itu adalah kesalahan, gitu ya Bapak Ibu ya. Beda saya ajar di Itu hasilnya apa kemarin nih Kak Jaya? Video Siti aja. Lupa Kak Jaya. Hah? Apa? Yang kita buat video restitusi segitiga. Koneksi yang Bukan demonstrasi kontekstual lah. Demonstrasi ya. Bagus ini kan ya. Beda. Demonstrasi karakter budaya sekolah beda, kata-kata ekonomi kultural apa beda. Setiap sekolah kita pernah ngajar di SMA dari dulu SMA di SMA beda. Jadi yang pertama adalah anak di lomba. Ya, jadi kita selalu lomba. Setiap pagi selalu lomba. Iya, Alhamdulillah saya guru ini sangat semangat. Ibu panggil Adil hari ini Ibu untuk menjelaskan mungkin mau tidak lagi apakah yang Adil lakukan itu sudah salah. ini yang validasi. Iya, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ada kan satu keluarga, pasti ada punya alasan kan kenapa ada satu keluarga. Jadi saya harus menunggu saya Kalau dia kan sakit, nah kalau itu adakah solusi akan ada tetapi saya harus menunggu saya dan ini apakah kamu masih meminta kesepakatan Nah, ibu percaya ada dapat menjalankan dan melakukan kesepakatan profesional berdua. Dan ibu harapkan ada yang melakukan perubahan pada diri untuk tidak ada menjadi kebijakan yang karena ibu berharap sekali sama Adil. Jadi Bapak Ibu, restitusi segitiga yang kita lakukan ini sebenarnya untuk mengembalikan anak kembali ke kelompoknya, begitu. Kita tidak perlu marah-marah dengan anak, kita tidak perlu mempermalukan anak di depan kelas untuk menyelesaikan atau untuk menanyakan bagaimana sebenarnya anak ini kenapa selalu melakukan kesalahan, begitu. Jadi guna restitusi segitiga ini untuk mengembalikan anak ke kelompok mereka, begitu. Nah, bahasa yang gampang tadi seperti yang saya bilang, nggak perlu seperti yang di video itu tadi. Kita cuma bertanya apakah kesalahan dia ini, kemudian apa alasannya, kemudian bagaimana kita mengingatkan anak ini biar supaya tidak terlambat lagi, kemudian mencarikan solusi dari permasalahan yang telah dihadapinya, begitu Bapak Ibu. Nah, dari sini apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau ingin membagikan pengalamannya? Ada Bapak Ibu? Sudah selesai kita? Inilah pelajaran terakhir, gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pembebasan yang kami lakukan ini agar Bapak Ibu juga dapat melaksanakan atau mengimplementasikan budaya positif ini di sekolah. Dapat melaksanakan agar anak-anak ini juga merasa
diterima. Jadi yang selama ini mungkin kita marah-marah, dia tidak merasa dihargai loh. Aku ngapain ke sekolah kalau aku terus dimarahi gitu loh. Bisa mau di rumah pun dia kagak dimarahi, di sekolah dimarahi, jadi udah gak usah sekolah aja gitu. Nah jadi bagaimana kita guru ini memfasilitasi anak didik kita, murid kita untuk bersemangat ke sekolah. Dia diajak untuk lebih kritikan. Iya. Diajak dan diberikan penjelasan dan masuk di akal pikiran. Sama Bu, kayak kita kalau kita belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya kan? Kita guru ini hanya sebagai penuntun Bu. Kalau kita nih dia ibaratnya sebagai petani yang di kelas itu memiliki, kalau di kelas itu 36 siswa ya Bapak Ibu ya. Berarti 36 bibit Bapak Ibu. 36 karakter, 36 bibit. Ada bibit unggul, ada bibit tidak unggul, ada bibit yang sedang-sedang aja. Nah, kita guru ini hanya menanamnya, menyiramnya, memupuknya, hanya sebagai itu. Kita tetap harus mengajarkan anak sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Tidak boleh kita ini. Begitu aja. Makanya tadi saya bilang, jadi restitusi segitiga ini kita lakukan untuk mengembalikan anak kembali ke kelompoknya agar dihargai, merasa dihargai, merasa senang untuk hadir ke sekolah tanpa adanya pengumuman. Begitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak? Kalau nggak kita akhiri, Ibu Erija bisa ke depan Bu, biar kita tutup. Oke. Nah, jadi kami ucapkan terima kasih telah membantu kami berdua dalam menyelesaikan tugas aksi nyata modul 1.4 ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi masukan atau referensi Bapak Ibu untuk menjalankannya ketika mengajar di kelas. Besar harapan kami Bapak Ibu bisa melaksanakan atau bisa mengimplementasikan materi yang sudah kami sampaikan agar untuk perbaikan diri kita, perbaikan cara mengajar kita, kemudian untuk kebaikan sekolah kita juga Bapak Ibu. Jadi besar harapan kami kepada Bapak Ibu dapat mengimplementasikan apa yang sudah kami sampaikan. Begitu. Nah Ibu Erija ada yang mau disampaikan Bu? Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri presentasi kami pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan melapaskan hamdalah. Langsung saja, tanpa berlama-lama ya Bapak Ibu udah kehabisan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Rudatin, guru matematika di SMA Muhammadiyah 8. Setelah saya mendengarkan mengikuti materi yang disampaikan oleh Ibu Siti Sundari dan Ibu Erija Fatmi, selama ini mungkin yang saya gunakan sistemnya untuk mengajar anak-anak mungkin selama ini salah, karena saya sebagai guru matematika selalu menyalahkan mereka kenapa tidak bisa mengerti, ya kan? Tapi setelah mendengarkan materi yang mereka sampaikan, mudah-mudahan selama ini yang saya ajarkan mungkin sistemnya akan saya rubah supaya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Erija Fatmi dan Siti Sundari yang sudah menyampaikan materi tersebut, budaya positif, ya kan? Mudah-mudahan kedepannya yang saya ajarkan bisa mengubah mereka menjadi yang lebih baik lagi. Dan saya juga mudah-mudahan sebagai guru matematika bisa lebih baik lagi mengarahkan mereka untuk tidak marah-marah lagi. Saya rasa demikian. Terima kasih Bu Siti. Mudah-mudahan sukses ke depannya
materi yang kalian sampaikan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Melidia Utami SPD, guru kimia di SMA Muhammadiyah 8 Kisaran. Ibu Siti Sundari SPD dan Ibu Eriza Fatmi SPD telah menyampaikan materi budaya positif kepada kami di guru-guru SMA Muhammadiyah 8 Kisaran. Saya pribadi sebagai guru terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Siti dan Ibu Eriza. Saya berkeinginan untuk merubah cara mengajar saya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Siti dan Ibu Eriza. Saya berharap apa-apa yang mereka sampaikan dan telah mereka contohkan bisa saya ikuti sehingga anak-anak menjadi lebih baik ke depannya. Secara materi, apa yang disampaikan sangat menarik, tampilan dari slide yang disampaikan juga menarik. Semangat Ibu Siti dan Ibu Eriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.